Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Halim dan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai rukun Islam. Dan langsung saja kita mulai. Sebelum kita membahas tentang rukun Islam, kita harus mengerti Islam. Secara bahasa, Islam berasal dari bahasa Arab, itu salimah, artinya selamat. Dari akar kata tersebut terbentuk kata aslama yuslimu, artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Pemeluknya yang disebut dengan muslim. Dengan demikian, yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap patuh pada ajarannya. Nah, setelah itu baru kita masuk arti dari rukun Islam. Rukun Islam artinya pilar-pilar dalam agama Islam. Dengan kata lain, seseorang dapat dinyatakan sebagai Islam bila menunaikan pilar-pilar agama Islam dengan kesungguhan hati. Rukun Islam ada 5, diantaranya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji bagi yang mampu. Lalu kita masuk ke pertama, yaitu mengucapkan kalimat syahadat. Syarat pertama bagi seseorang untuk muslim yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat ada 2, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid yaitu asyhadu alla ilaha illallah, dan syahadat rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat ini berarti persaksian. Maknanya yaitu membenarkan dengan hati dan membuktikannya melalui perbuatan sehari-hari dan diucapkan secara lisan. Makna syahadat tauhid ialah bersaksi bahwa tidak ada sesuatu pun yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan syahadat berarti kita telah memantapkan diri untuk menjadikan Allah sebagai tujuan dan motivasi hidup, dan hanya kepada Allah kita meminta dan mengharapkan pertolongan. Lalu selain itu kita juga mengucapkan syahadat rasul, yaitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada seluruh umat manusia. Dengan mengucapkannya berarti pula bahwa kita meyakini kebenaran seluruh ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai muslim juga harus tahu bahwa kalimat syahadat adalah 2 kalimat yang paling penting, di mana kalimat syahadat adalah 2 kalimat yang penting di mana setiap sholat kita tahiyat selalu baca, terus bahkan sampai kita mau meninggal pun masih harus mengucapkannya. Jadi inilah pentingnya 2 kalimat syahadat. Dan saking pentingnya 2 kalimat syahadat ini menjadikan ciri khas bagi orang Islam. Sebab ketika orang memasuki Islam, maka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Lalu ada pilar yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Sholat 5 waktu. Seperti yang kita tahu, ada Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Sholat 5 waktu merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Sholat merupakan ibadah yang sangat agung kedudukannya dan mendapat perhatian utama dalam Islam. Umat muslim yang sudah balik wajib menunaikan sholat wajib yang terdiri dari Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Dan bagi ikhwan yang sudah balik diwajibkan untuk sholat berjamaah. Dan sholat bisa dilakukan di mana saja asalkan tempatnya bersih dan terhindar dari yang menyebabkan batalnya sholat. Rukun Islam yang kedua ini merupakan sarana penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Bahkan ia juga merupakan bukti bahwa ketaatan seorang hamba akan segala perintah dari Tuhannya. Banyak keutamaan sholat, yaitu salah satunya terhindar dari perbuatan mungkar dan keji, terdapat pada surah Al-Ankabut ayat 45. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar.
Dua perbuatan ini merupakan sumber petaka bagi seseorang, baik menyangkut urusan duniawi maupun ukhrawi, baik menyangkut masalah fisik maupun psikis. Poin ketiga yaitu zakat. Zakat berasal dari kata zakah yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam untuk mengeluarkan zakat ketika harta telah mencapai nisab atau batas minimal benda dikenakan zakat. Begitu juga umat Islam diperintahkan menunaikan zakat fitrah ketika telah melaksanakan puasa selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada 8 golongan orang yang menerima zakat, yaitu pertama tuh ada fakir. Fakir nih mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Lalu ada miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Terus ada amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Lalu ada mu'allaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Kedua ada riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Terus yang keenam ada gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Terus yang ketujuh ada fi sabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. Lalu yang kedelapan ada ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah, atau musafir lah sebutannya. Lalu secara umum zakat terbagi ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan. Terus ada zakat mal, yaitu zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansinya tidak bertentang dengan ketentuan agama. Bagi contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi dan lain-lain. Kenapa kita harus bayar zakat? Jelas yang pertama itu karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada mensucikan harta. Yang kedua, zakat diibaratkan sebagai pembersih harta. Dengan mengeluarkan zakat, harta yang dimiliki menjadi lebih berkah dan terhindar dari riba dan kesyirikan, insya Allah. Terus yang ketiga, dapat membantu orang lain, seperti zakatnya disalurkan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Lalu yang keempat, mewujudkan keadilan sosial. Lalu yang kelima, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pula poin yang keempat, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Cara bahasa, puasa diartikan sebagai menahan dari sesuatu. Syarat sah puasa Ramadan adalah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkannya, yang disertai dengan adanya niat dan dilakukan mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa hukumnya wajib untuk setiap muslim, apalagi yang sudah balik. Berpuasa pada bulan Ramadan merupakan rukun Islam yang keempat. Dalam setahun, umat muslim diwajibkan berpuasa, yaitu pada bulan Ramadan, mulai saat terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan menahan diri dari makan, minum, jima pada siang hari, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Lalu poin yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Haji merupakan berasal dari bahasa Arab, yaitu haj, yang dalam bahasa Indonesia mengunjungi atau menuju. Namun banyak juga yang mengartikan haji sebagai ziarah Islam tahunan. Ziarah tersebut yang dilakukan ke kota Mekah, Arab, kota suci bagi umat Islam. Berhaji yaitu kemana? Kita ke Baitullah, merupakan rukun Islam yang kelima. Ibadah ini hanya wajib bagi yang mampu, baik secara lahir maupun batin. Kemampuan secara lahir ya berkaitan dengan kekuatan fisik dan ekonomi, sedangkan secara batin berhubungan dengan mental dan pikiran yang sehat. Dalam Islam, ibadah haji ini dilaksanakan sekali dalam 1 tahun, itu bulan Zulhijjah. Ibadah ini hanya dilakukan di Mekah bersama jutaan umat muslim dari seluruh dunia. Sebagai pemeluk agama Islam, tentu saja ada dasar atau pedoman yang juga harus kita pegang, seperti halnya rukun iman dan rukun Islam, yang bukan hanya diamalkan namun juga dimaknai dengan benar.
Jika rukun iman adalah bentuk keimanan merupa keyakinan, rukun Islam adalah bentuk perbuatan yang mencerminkan seorang Islam. Baiklah, segitu penjelasan saya mengenai rukun Islam. Sedikit ilmu dari saya, semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apabila ada kesalahan mohon dikoreksi, boleh berkomentar. Lalu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.